Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Tresna Penggalih dengan NIM 240605110001. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek saya tentang pendekatan turunan menggunakan metode selisih hingga. Tujuannya adalah untuk menghitung turunan suatu fungsi secara numerik, bukan dengan rumus kalkulus biasa, tapi dengan perhitungan komputer. Metode yang digunakan yaitu selisih tengah atau central difference method, karena hasilnya paling akurat. Nah, selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh turunan, seperti kecepatan yang merupakan turunan dari posisi terhadap waktu atau percepatan dari kecepatan terhadap waktu. Tapi, dalam banyak kasus, kita tidak punya rumus matematisnya, hanya data hasil pengukuran. Maka, kita gunakan metode numerik. Nah, di sini saya memakai fungsi sederhana, yaitu f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 2. Nah, dan saya di sini ingin mencari turunan di titik x sama dengan 2 dengan metode selisih tengah. Selanjutnya kita masuk ke teori. Nah, turunan secara matematis dihitung dengan limit, tapi komputer tidak bisa menghitung limit sempurna karena presisi angka terbatas. Jadi kita menggunakan pendekatan dengan nilai h yang kecil. Nah, di sini ada 3 metode umum, yaitu yang pertama ada metode selisih maju, yang kedua ada metode selisih mundur, dan yang ketiga ada metode selisih tengah. Nah, dari ketiga selisih ini, selisih tengah yang paling akurat karena menghitung perubahan dari dua arah, yaitu kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan membahas rumus. Rumus yang saya gunakan di sini adalah f aksen mendekati atau kira-kira f dalam kurung xi plus 1 dikurangi f dalam kurung xi min 1 per 2h. Nah, h adalah jarak antar titik. Semakin kecil h, hasilnya semakin akurat. Tapi kalau terlalu kecil bisa menimbulkan error pembulatan. Jadi harus seimbang. Nah, selanjutnya ada solution step. Nah, bagian solution step ini menjelaskan alur berpikir dan berproses kerja metode numerik, yaitu mulai dari menentukan fungsi, menentukan titik evaluasi, menentukan ukuran langkah, menghitung nilai fungsi di titik x plus h dan x min h, terus ada menerapkan rumus selisih tengah. Nah, bagian solution step ini menjelaskan langkah-langkah utama dari perhitungan numerik, mulai dari menentukan fungsi dan titik yang akan dihitung, memilih jarak langkah yang sesuai, lalu menghitung nilai fungsi di sekitar titik tersebut. Nah, setelah itu hasilnya dimasukkan ke rumus selisih tengah untuk mendapatkan turunan numerik, dan akhirnya dibandingkan dengan hasil turunan sebenarnya untuk memilih tingkat akurasinya. Nah, selanjutnya ada kode program. Di sini saya akan menjelaskan dari Google Colab-nya. Nah, di sini programnya sudah saya run ya. Nah, program ini saya buat menggunakan Python. Pertama, saya mendefinisikan fungsi yang ingin dicari turunannya. Kedua, saya menentukan di titik berapa turunan akan dihitung dan seberapa besar langkah kecil atau jarak antar data yang digunakan. Nah, setelah itu program akan menghitung turunan numeriknya dengan menggunakan rumus selisih tengah, lalu dibandingkan dengan hasil turunan sebenarnya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa nilai turunan dari perhitungan numerik hampir sama dengan hasil aslinya. Artinya, metode ini sangat akurat. Kesalahan yang muncul sangat kecil, biasanya hanya karena pembulatan angka di komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan sederhana program per barisnya. Ya. Nah, di sini ada def,
f dalam kurung x, yang berarti mendefinisikan fungsi contoh yang akan kita analisis. Selanjutnya di sini ada x sama dengan 2,0. Nah, di sini titik di mana kita ingin mengetahui laju perubahan. Selanjutnya ada h sama dengan 0,1, yang berarti jarak kecil yang kita gunakan untuk melihat nilai fungsi di kanan dan di kiri. Nilai ini harus kecil tapi tidak terlalu kecil. Kayak tidak boleh terlalu kecil gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ini, hitung turunan numerik dengan metode selisih tengah, yang berarti ambil nilai fungsi sedikit dari kanan dalam kurung x plus h dan sedikit ke kiri yaitu x min h, kurangkan lalu bagi dengan 2h ini, itu adalah pendekatan turunan. Selanjutnya ada hitung turunan analisis untuk perbandingan, yaitu untuk fungsi contoh kita bisa hitung turunan sebenarnya secara matematis. Ini dipakai untuk membandingkan. Nah, selanjutnya ada hitung error absolut, yang berarti besarnya perbedaan antara pendekatan numerik dan hasil analitik. Nah, yang terakhir ada print. Print ini berfungsi untuk menampilkan hasil agar bisa dijelaskan ke audiens. Lalu ini untuk outputnya. Nah, sekarang kan saya sudah menjelaskan tentang programnya. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai ini analisis hasil. Nah, dari hasil program kita bisa lihat bahwa metode selisih tengah memberikan hasil yang hampir sama dengan turunan aslinya. Kalau kita ubah nilai langkahnya, misalnya kita buat jaraknya lebih besar, hasilnya jadi kurang akurat karena pendekatannya terlalu besar. Tapi kalau langkahnya terlalu kecil, bisa muncul error pembulatan karena komputer punya batas presisi. Jadi yang penting dalam metode ini adalah memilih langkah yang pas supaya hasilnya tetap akurat dan stabil. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Metode turunan numerik sangat berguna untuk menghitung turunan fungsi ketika kita tidak bisa menggunakan cara analitik. Metode selisih tengah memberikan hasil paling akurat karena menghitung perubahan nilai dari dua arah sekaligus. Hasil dari proyek ini menunjukkan bahwa perbedaan antara hasil numerik dan hasil sebenarnya yaitu sangat kecil. Metode ini bisa digunakan di banyak bidang seperti teknik fisika dan sains komputer, terutama ketika kita bekerja dengan data hasil eksperimen, bukan rumus. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.